交出兽核，我们不想。重门的张狂，想夺我的宝。人心，我怕你个鸟3息之内，助他一击！也是不会放过你这个贱婢的。攻敌府必救。身上连捅10个窟窿。5年前，你将我手脚打磨，让父母全灭亡。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-561. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 560. Kemarin, Muyun sempat dicegat oleh roh kayu, tapi dia itu berhasil melarikan diri berkat bantuan dari seorang gadis. Ya, tidaklah sendirian, namun ada beberapa murid lainnya yang ternyata mereka berasal dari 5 sekte berbeda, termasuk juga dengan Muyun. Para murid itu mengira kalau roh petir bumi telah diambil oleh roh kayu. Maka karena itulah mereka melakukan penyerangan kepadanya. Padahal roh kayu sudah menjelaskan kalau semua itu ada pada Muyun. Alhasil ketika roh kayu ini sudah berhasil dikalahkan, Muyun kembali mengambilnya. Ia bergegas pergi dari tempat itu yang membuat para murid sadar kalau apa yang dikatakan oleh roh kayu benar adanya. Kembali kepada Muyun, di mana saat ini dia langsung saja melakukan penyerapan terhadap inti jiwa dari 2 roh kuat itu. Yang mana hal ini tentu saja membuat kekuatan Muyun mengalami peningkatan yang luar biasa. Sedangkan di sisi luar, dia bisa mendengar kalau Lin dan juga Fan tengah dalam bahaya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Lin Senki meminta untuk segera menghabisi Fan dan juga Lin. Terlebih lagi, dia sudah mendapatkan izin dari kakeknya. Ia menjamin tidak akan ada orang yang bisa menyalahkan mereka. Rekannya paham dan langsung melakukan penyerangan. Tapi semua itu dapat dengan mudah Muyun hentikan. Mereka pun penasaran siapakah yang telah datang kemari. Akhirnya sosok Muyun pun telah tiba. Ia berjanji akan menghabisi mereka semua, karena sudah sangat berani mengganggu dirinya. Kedatangan Muyun tentu saja membuat Lin dan Fan senang. Sedangkan para lawannya tidak menduga Muyun telah berhasil mengalami peningkatan kekuatan. Meskipun begitu, Lin Senki masih lama menganggap remehnya. Namun dengan sekali ucap saja, Muyun dengan mudah memberikan tekanan kepada mereka, yang membuat mereka pun sulit untuk bisa bergerak. Muyun bertanya apakah Zen juga bagian dari Lin Senki. Ia tidaklah membenarkan hal itu, dan selama Muyun menyerahkan Fan kepadanya, maka dia itu berjanji akan membiarkannya hidup. Muyun tidaklah terlalu peduli kepadanya dan akan mengatasi Zen setelah mengatasi yang lain. Di mana Muyun tahu betul kalau 5 murid lainnya telah mengawasi dirinya sejak tadi. Ia pun meminta mereka untuk segera keluar. Sesaat kemudian, Du Yung Sengtian bersama para murid lainnya pun telah keluar. Lin mengetahui mereka karena bagaimanapun para murid ini merupakan jenius dari masing-masing sekte besar. Sedangkan Fan hanya fokus kepada 2 wanita cantik dari generasi baru. Tidak ada satupun yang fokus kepada pria ini. Muyun pun memberikan ancaman kepada mereka. Jika siapapun berani menantangnya ataupun yang mencuri hartanya, maka harus siap untuk mati di tangannya. Ia mempersilakan mereka untuk bertarung dengannya. Ledakan kekuatan yang Muyun lakukan tentu saja membuat mereka terkejut. Muyun akan memberikan waktu mengenai keputusan apa yang mereka ambil. Hanya saja murid ini tidak takut kepadanya dan langsung melakukan penyerangan kepadanya. Muyun tentu saja dengan mudah menghabisinya dalam 1 kali serangan saja, yang bahkan langsung membuat pria ini meninggoy. 幻青纱，这都是交出兽核，我们不想。重门的张狂，想夺我的宝。人心，我怕你个鸟3息之内，助他一击！ Melihat hal itu membuat para murid lainnya menuruti apa yang Muyun katakan dan pergi dari tempat itu. Sedangkan Jen adalah giliran selanjutnya, tapi dia memilih untuk pergi. Sayang sekali waktu yang sudah Muyun berikan telah habis, dan akhirnya Jen pun meninggoy. Sekarang adalah giliran Lin Senki bersama rekannya.
Temannya itu memohon untuk bisa diampuni karena dia hanya menuruti perintah saja dan tidaklah memiliki maksud lain. Tapi bagi Muyun, apa yang dia katakan sangatlah lucu. Tekanan teruslah dia lakukan yang mengakibatkan murid ini tak bisa menahannya dan akhirnya meninggoy. Sedangkan Lin Sengqi meminta kalau Muyun tidak akan bisa menghabisinya, karena jika hal itu terjadi, kakeknya pasti akan marah. Namun Muyun akan membiarkan Lin Xingyu untuk menghabisinya. Dengan senang hati, Lin akan melakukan hal itu. Lin Sengqi tidak takut kepadanya dan berkata kalau kakek mereka tidak akan membiarkannya hidup. Tapi Lin berjanji kalau dia itu akan mati di sini. Pertarungan langsung saja terjadi antara dia dan kakaknya. Pada awalnya Lin sempat kesulitan, namun Muyun segera meminta dia untuk mengumpulkan seluruh energi abadi pada ujung pedangnya. Karena dengan gitulah dia bisa melakukan pergerakan cepat menggunakan pedang. Lin paham dan telah berhasil melakukan serangan terus-menerus kepada Lin Sengqi, yang membuat dia tak bisa berbuat apa-apa. Ia pun memohon kepada Lin untuk diampuni. Terlebih lagi, keluarganya sudah merawatnya selama 10 tahun. Hal ini sempat menggoyahkan hatinya yang segera dimanfaatkan oleh Lin Sengqi. Tapi Muyun dapat dengan mudah melindunginya. Bagi Muyun, Lin Sengqi sangatlah licik, tapi ia sepertinya tidak sadar kalau ada dia di sini. Lin ingat betul kalau Lin Sengqi menjadikan dirinya sebagai bahan latihan ilmu pedang, yang bahkan mengakibatkan tubuhnya terluka parah. Penderitaan selama 10 tahun itu akan dia bayarkan pada hari ini. Serangan terus-menerus langsung dia lakukan dan membuat Lin terluka parah. Masih belum puas, Lin akan mematahkan lengan dan kakinya, karena 5 tahun lalu ia juga melakukan hal tersebut kepadanya. Bahkan dia itu meninggalkannya begitu saja. Masih belum selesai, Lin yang 2 tahun lalu telah menemukan orang tua kandungnya malah dimusnahkan oleh Lin Sengqi. Bahkan semua orang yang dia kenali juga telah dihabisi. Semua itu adalah perintah dari kakeknya. Namun Lin Xingyu akan melampiaskan semua itu kepadanya, yang seketika saja menghabisi nyawa Lin Sengqi. Dan begini semua dendamnya pun telah terbalaskan juga. 5年前你将我手脚打磨，跟父母却灭。 Muyun sadar betul mengenai penderitaan yang dialami oleh Lin. Semua itu terjadi karena orang-orang kuat itu menganggap remeh mereka dan terus-menerus menindas mereka. Muyun berjanji akan membalas apa yang dulu pernah terjadi kepadanya, di mana dia itu akan membongkar habis sekte pedang surgawi 33. Muyun memberitahu Lin dan juga Pan di mana dia akan membentuk kelompok baru dalam sekte, di mana mereka berdualah yang akan menjadi anggota pertamanya. Fan dan Lin tentu saja senang dan mereka penasaran nama apa yang akan diberikan kepada geng mereka. Berhubung Muyun telah berada di alam perih, jadi dia akan memberikan nama geng ini sebagai geng Yunhui. Pan mengajak mereka untuk menjadi geng nomor 1 di faksi Hijiang. Setelah semakin besar, maka kelompok ini pasti akan menjadi aliansi Yunhui. Muyun tentu akan menjadi pemimpinnya, sedangkan ia dengan Fan mungkin akan menjadi penjaga gerbang saja. Tentu saja perkataannya membuat Lin kesal dan langsung saja memukulinya. 哥，咱们帮派叫什么名？算个副盟主，日后云回帮法。回宗门吧。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Setelah kembali ke sekte, Muyun melihat teman-temannya telah berhasil bergabung ke dalam sekte. Dan Muyun mendapatkan sebuah informasi kalau 4 kelompok lainnya hanya merekrut orang-orang dengan ranah yang tinggi saja. Bahkan mungkin mereka setidaknya berada di tingkat 4 hingga ke-5 dari ranah manusia abadi. Muyun haruslah berhati-hati kepada 4 kelompok tersebut, karena bagaimanapun mereka pasti akan mengincar kelompok baru mereka. 是4大帮派内的人。之一的楚风一、凤鸣帮的领袖挑选出来，全都是五品人仙的高手。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.